Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita membahas laporan tahunan dari emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas CLPI Color Pop Indonesia Tbk. Analisa ini berdasarkan analisa fundamental, yaitu berfokus pada laporan-laporan atau angka-angka yang disampaikan oleh emiten kepada Bursa Efek Indonesia atau IDX. Ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa analisis ini adalah bahan pemikiran tambahan bagi investor, karena investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem mereka masing-masing. Oleh karena itu, lakukanlah analisa menurut pemikiran Anda, dan jadikan ini hanyalah sebagai bahan pertimbangan saja. Kemudian, analisa fundamental yang kita bahas ini akan memfokuskan diri pada untuk mengetahui apakah kita bisa masuk membeli saham emiten ini atau belum bisa masuk, ya. Baik, hari ini kita akan membahas namanya tadi CLPI Color Pop Indonesia Tbk. Sebelum kita membahas data-datanya, kita yang mengetahui dulu CLPI ini apa, ya. CLPI PT Color Pop Indonesia Tbk, harga sekarang di 1005 ya. Ini tanggal 1 April 2024 jam 1 ya, jam 1. Hampir jam 2. Baik, 1005. Didirikan tahun 1988, jumlah karyawan 106. Kita belum tahu ya Color Pop ini apa. Baik. CLPI bergerak di bidang apa? Color Pop Indonesia saat ini bergerak di bidang manufaktur tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya seperti BOP film dan PET film. Ya, berarti manufaktur tinta, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Mungkin ada pertanyaan lagi yang data lainnya. Tidak ada tambahan ya, kita cek lagi ke atas. Sorry, ke bawah dulu ya. Kita lihat di berita. CLPI targetkan pertumbuhan pendapatan 10% pada tahun 2023. Ini Juni yang lalu ya. Ini beritanya di bulan Juni semua ya. Berarti belum ada update data ya. Belum ada update. Oke, kita lanjut saja ke gambar. Siapa tahu ada produk yang bisa kita tahu ya. Color Pop Indonesia. Kita cek. CLPI Color Pop Indonesia. Oke. Tadi harga berapa ya? 1005. Coba kita cek dulu produk CLPI. Gambar. Tinta mungkin ini ya. Bikin itu bukan. Color Pop. Ya ini ya, mereknya Clip MX, mereknya Clip ya. Oke, baik, kita lanjut saja ke laporan keuangannya. CLPI sudah mengirimkan laporannya, dan setelah dianalisa datanya yang kita dapatkan dari berbagai sumber, sekarang ini tadi 1005 ya, 1005 ya. LPI 1005 tadi ya. Coba kita cek. Saya lupa. Ya, 1005. Oke. Pakai data update aja ya.
Investor menghargainya di harga Rp1.005 per lembar saham. Sementara nilai perusahaannya 1.814. Oke, kita cek dulu. Jadi harga sekarang itu dibandingkan nilai perusahaannya baru di 55% ya. Harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya baru di 55%. Berarti dia masih di bawah sekitar 45% ya, 45% di bawahnya dari nilai bukunya. Berarti di sini ada rentang untuk naik sekitar hampir beggar ini ya. Hampir beggar kalau dia naik dari sekarang. Hampir beggar ya. Di 50%. Apalagi kalau dia bisa naik melewati harga wajarnya, maka pertumbuhannya akan semakin lebih besar ya. Oleh karena itu kita simpulkan dulu sementara bahwa perusahaan ini karena masih berada di bawah, maka dia bisa bertumbuh ya. Dia akan bertumbuh dengan cepat ya. Maksudnya bertumbuh dengan bisa membesar karena perusahaannya nilai perusahaannya sekarang, nilai harganya sekarang masih jauh di bawah dari nilai wajar perusahaannya ya. Lanjut, kita ingin mengetahui sekarang apakah harga sekarang ini masih murah kalau kita membeli sekarang atau sudah mahal. Kita cek dulu harga wajarnya maksimal kita membeli saham ini adalah di 1.720. Jadi maksimal boleh membeli di 1.720. Dibandingkan dengan harga sekarang ya, harga sekarang baru 58%-nya. Baru 58% dari harga maksimal kita beli ya. Oleh karena itu kita cek dulu diskonnya berapa nih. Ada 42% diskonnya ya. Diskonnya sangat besar, hampir separuh ya. Hampir separuh dari nilai wajarnya, valuasi wajarnya ya. Oleh karena itu kita simpulkan valuasinya murah ya. Ini anggap saja seperti ya kalau bahasa investor kawakan Indonesia ini Mercy harga bajai ya. Mercy harga bajai. Kemudian kita ingin mengkonfirmasi apakah dengan perusahaannya masih bisa berkembang pesat ya. Berkembang pesat dan valuasi yang murah ini dikuatkan oleh dividen. Dari segi dividen ini yang kita dapati bahwa dividennya itu 50% ya. Artinya separuhnya dibagikan ke investor, separuhnya untuk pengembangan perusahaan. Menurut hemat kami bahwa ini sangat bagus. Kenapa? Karena perusahaan itu peduli dengan investor. Perusahaan memberikan dividen yang besar kepada investor ya. Dan di sini kita dapati ternyata dividennya itu dari Rp86 itu dibanding harga sekarang itu dividennya 8,6%. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa dividennya untuk perusahaan ini adalah besar ya. Dividen besar. 3 valuasi sudah sangat bagus ya. 3 valuasinya sudah sangat bagus. Tinggal kita mengecek di sini ya. Kita mengecek dari segi ketahanan perusahaan, dari segi valuasi sudah bagus, dari segi dividen sudah mendukung. Kemudian kita mengecek dari segi ketahanan perusahaan. Dari segi hutang berbunga itu hanya 12%. Dan hutang-hutang biasa, tanggungan tanpa bunga itu 40%. Jadi ini sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Jadi saya
saya anggap hutang untuk perusahaan ini adalah aman, ya, hutangnya aman, jadi bermasalah. Dari segi ketahanan, sekarang dari segi kepengendalian, kemampuan mengarahkan perusahaan. Dari sini kita mendapati bahwa saham yang diedarkan di masyarakat atau di retail di retail itu hanya 28%. Berarti sisanya oleh pengendali dan pemilik yang di atas 5% itu ada sekitar 72%. Oleh karena itu kita simpulkan saja pengendali bukan retail. Maksudnya apa? Artinya pengendali betul-betul mengendalikan perusahaan ini. Perusahaannya bagus, dividennya besar, hutang tidak banyak atau bahkan anggap saja tidak ada. Kemudian mereka juga mengendalikan perusahaan ini, ya. Secara data ini sangat prospektif. Tinggal kita mengecek yang terakhir. Yang terakhir ini adalah keberadaan saham digital. Ternyata dari semua ini saham yang beredar di Kasei, saham yang beredar untuk bisa ditradingkan secara langsung di Bursa Efek itu 93%. Ini kalau secara hitungan ini sangat besar. Artinya pengendali pun punya saham di retail, punya saham di digital. Artinya suatu saat mereka kalau ada apa-apa bisa langsung menjual. Nah, untuk hal ini saya menganggap sebagai sesuatu yang agak kurang bagus sebenarnya, ya. Oleh karena itu kita harus lihat pengendali bisa trading, ya. Pengendali bisa trading. Nah, sampai pada titik ini saya menyimpulkan bahwa menurut saya pribadi, menurut hemat pribadi bahwa saham ini layak investasi, ya. Saham ini layak invest, ya. Bahkan, di sini saya mencatat bahwa kepemilikan asing itu 52%, ya. Asing itu 52%. Di sini saya mengambil juga suatu hipotesa bahwa perusahaan saham-saham yang biasanya dikuasai oleh asing itu biasanya dijaga dengan baik, ya. Harganya juga biasanya dijaga dengan baik oleh asing, ya. Nah, karena itu ini menguatkan kita juga bahwa saham ini layak invest. Tinggal yang terakhir tugas kita adalah cek GCG, ya. Tugas kita yang terakhir adalah silakan kita mengecek bagian akhir yaitu good corporate governance-nya. Apakah dengan mengetik misalnya di website CLTI kasus, CLTI misal hukum dan lain-lain, ya. Sehingga kalau nanti setelah dicek tidak ada data yang berkaitan dengan hukum, atau misalnya juga kita ketik manajemennya, misalnya nama-nama manajemennya, baik itu direksi ataupun komisarisnya, setelah kita cek ternyata tidak ada tersangkut paut dengan kasus hukum, baik perdata atau pidana, perusahaannya tadi tidak ada tersangkut hukum perdata atau pidana, maka berarti analisa kita ini dikuatkan oleh GCG yang baik. Tetapi kalau ternyata dalam pengecekan kita itu ada baik tadi direksi, komisaris ataupun perusahaan itu sendiri yang terkait kasus pidana atau perdata, maka sebaiknya kita menggugurkan analisa fundamental kita. Maka sebaiknya kita menghindari saham-saham yang berkait dengan kasus, ya. Karena GCG itu nomor 1, ya. GCG itu paling utama. Sebab valuasi yang baik, fundamental yang baik di tangan oleh
pengendali yang tidak baik, maka hasilnya bisa saja menjadi di masa depan akan menjadi buruk ya. Oke, demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.